Halo sahabat RSP, saya Dr. Adi, saya dokter ahli luka di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Nah, sekarang kita mau ngobrol seputar luka yang seringkali menjadi problem bagi penyandang diabetes ya. Penyandang diabetes itu punya komplikasi jangka panjang, luka di kaki yang sulit sembuh biasanya. Ini terjadi terutama kalau diabetesnya sudah cukup lama dan kadar gula darahnya itu tidak terkontrol dengan baik. Kenapa seseorang dengan diabetes seringkali mengalami luka yang sulit sembuh di kaki? Jadi gini, individu dengan diabetes dalam jangka waktu lama, kalau gula darahnya nggak terkontrol, itu bisa mengalami komplikasi yang kita kenal dengan istilah neuropati. Neuropati itu kerusakan saraf yang mengakibatkan kemampuan perasa kulit di area kaki misalnya itu menurun bahkan menghilang. Akibatnya, kalau kita misalnya mengalami luka, ya karena sebab apapun, menginjak benda tajam, nggak sengaja kesandung sesuatu sampai luka, gunting kuku terlalu dalam misalnya, kita nggak segera sadar dan tahu bahwa kita mengalami luka sampai lukanya sudah berumur sekian hari atau sudah mengeluarkan bau yang nggak sedap, berdarah atau mungkin mengeluarkan nanah. Disitulah baru kita tahu, oh kita mengalami luka dan kita baru berobat. Nah biasanya kan karena sudah cukup lama ya, berumur berapa hari gitu lukanya, infeksinya udah mulai berjalan dan tentu akan menjadi luka yang lebih parah dibandingkan kalau individu normal bisa merasakan sakit, tahu saat kita mengalami luka dan segera mencari pertolongan dan mengobati lukanya. Nah, hal lain yang perlu sahabat RSP tahu adalah komplikasi diabetes jangka panjang kalau gula darah nggak terkontrol adalah kerusakan pembuluh darah. Nah, hal ini menyebabkan kalau misalnya kita mengalami luka tadi, ya kurangnya suplai darah bisa mengakibatkan proses penyembuhannya juga terhambat. Karena kita tahu untuk proses penyembuhan luka yang baik, selain lukanya jangan terinfeksi, kita juga perlu suplai darah yang bagus, karena darah itu membawa oksigen, membawa sel-sel pertahanan tubuh, membawa hal-hal yang diperlukan untuk menunjang proses penyembuhan luka yang optimal. Nah, apa dampaknya sih kalau luka itu nggak ditangani dengan baik, terlambat, atau bahkan mungkin ditangani dengan metode tradisional atau metode katanya gitu ya. Kalau luka diabetes tidak ditangani dengan baik dan benar sejak awal, maka tentu bahayanya adalah kehilangan anggota tubuh yang mengalami luka tersebut ya, atau amputasi. Itu sesuatu yang sangat ingin kita hindari karena amputasi itu berisiko tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, mengganggu faktor psikis dari pasien tersebut. Data juga menunjukkan bahwa risiko pasien yang sudah diamputasi satu kakinya untuk mengalami amputasi di kaki sebelahnya yang masih sehat ya, dalam 5 tahun itu bisa mencapai hampir 50%. Jadi kita ingin sedapat mungkin bagaimana kita bisa menjaga dan mempertahankan kaki supaya tetap sehat dan utuh seperti sedia kala. Hal lain yang bisa menjadi dampak apabila luka tidak ditangani dengan baik tentunya adalah infeksi yang menyebar dan berakibat sepsis dan berakhir ke kematian. Nah, ini semua membuat kita yang mengalami luka atau bahkan mungkin belum mengalami luka tetapi menyandang diabetes harus selalu aware dan waspada, karena pencegahan itu adalah yang paling utama dan yang paling penting supaya kita bisa terhindar dari amputasi dan bahkan juga kematian akibat luka pada diabetes. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Prinsipnya begini, karena kita tahu bahwa individu dengan diabetes mengalami neuropati, ya, kerusakan saraf, terutama di daerah kaki ya. Jadi kita harus menggantikan alarm alami kulit yang biasanya bisa memberikan kita informasi rasa sakit atau nyeri, kita gantikan dengan mata. Kita harus selalu bisa memeriksa bagaimana kondisi kaki kita setiap hari secara rutin. Kita harus pastikan bahwa kaki itu tetap dalam keadaan bersih, terlindung setiap kali kita mau beraktivitas ya, gunakan alas kaki yang tidak terlalu ketat, yang berbahan lembut, yang bisa melindungi dengan baik.
Pastikan juga kaki selalu dalam keadaan bersih, sela jari selalu dalam keadaan kering. Dan juga biasanya nih, kalau kita mau beraktivitas, sebelum kita pakai sepatu atau sandal misalnya, pastikan nggak ada benda asing yang ada di dalam situ. Karena sering kejadian ada mainan anak misalnya di dalam sepatu atau sandal, kita nggak tahu, kita pakai sepatunya, injak itu saat beraktivitas berjalan, saat kita buka sepatu sudah terjadi luka. Nah, dalam menangani luka diabetes, sebelum kita fokus atau melihat kondisi lukanya, kita juga perlu memperhatikan kondisi umum dari pasien. Jadi kadar gula darah itu harus selalu terkontrol, itu yang pertama. Sambil jalan ya, jadi tidak bisa kita menunggu gula darah terkontrol baru kita rawat lukanya. Jadi harus simultan kadar gula darah kita kontrol dengan baik dengan bantuan dokter spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin, metabolik, dan diabetes. Kita juga harus pastikan pasien dalam kondisi nutrisi yang baik, jadi kadar protein harus cukup, dan faktor-faktor risiko lain itu tertangani atau diidentifikasi supaya proses penyembuhannya bisa berjalan dengan baik. Nah, untuk lukanya sendiri, kita harus pastikan yang pertama, apakah aliran darah ke area luka itu dalam kondisi yang cukup atau tidak. Sebelum kita mulai lakukan pembersihan luka, pembuangan jaringan mati, dan sebagainya. Kalau aliran darahnya bagus, baru kita bisa lanjutkan dengan perawatan luka yang tujuannya adalah membuang jaringan mati. Kita pastikan lukanya nggak terinfeksi, ya, dan kita harus tutup lukanya. Nah, ini juga yang menjadi pertanyaan ya, karena seringkali banyak orang berpikir luka kan harus dibuka biar cepat kering dan sebagainya. Ada studi menarik yang sudah cukup lama dari tahun 1962 menunjukkan bahwa kalau luka dibuka atau dirawat dalam keadaan terbuka, itu akan memerlukan waktu lebih lama untuk sembuh dibandingkan kalau lukanya dalam kondisi tertutup. Nah, ini menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan seputar perawatan luka yang membawa kita ke konsep saat ini bahwa kita perlu menjaga luka dalam keadaan lembab dan tertutup supaya satu, bakteri nggak masuk ke dalam, dan yang kedua supaya proses-proses regenerasi sel dan jaringan itu berlangsung dengan optimal sehingga outcome-nya luka akan bisa sembuh dengan lebih cepat. Nah, dalam melakukan perawatan luka tentu akan sangat tergantung dengan kondisi jaringan lukanya itu sendiri. Sehingga setiap kita lihat, kita nilai kondisinya, apa yang kita lakukan itu bisa berbeda tergantung dari apa yang kita temukan pada saat kita evaluasi lukanya. Nah, salah satu hal yang juga penting sebagai bagian dari penanganan luka, terutama luka di kaki pada penyandang diabetes, itu adalah offloading. Jadi saya sering mengingatkan pasien-pasien itu untuk jangan napak atau gunakan alas kaki yang sesuai yang memungkinkan agar bagian yang sedang mengalami luka itu nggak tertekan saat pasien beraktivitas atau berjalan misalnya. Kadang-kadang kita juga perlu bantuan dari dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi untuk membuatkan atau mendesain alas kaki khusus bagi penyandang diabetes, bukan hanya yang sedang luka ya, tapi seterusnya saat lukanya sudah sembuh, supaya bagian kaki yang rentan luka itu atau yang sedang luka dikurangi tekanannya. Itu kita sebut dengan istilah offloading tadi, supaya dengan begitu apabila sedang dalam proses penyembuhan luka, lukanya bisa sembuh dengan lebih baik dan lebih cepat ya. Dan kedepannya setelah lukanya sembuh tidak mudah mengalami luka lagi. Jadi sahabat RSP, yang paling penting sebetulnya tipsnya adalah jangan sampai luka. Ya, apalagi kalau sahabat RSP itu menyandang diabetes. Karena kalau sudah sampai luka, tetap akan menjadi masalah, walaupun lukanya sekecil apapun. Ini itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah sepelekan luka diabetes. Karena semua berawal dari satu luka kecil yang sederhana. Apabila nggak ditangani dengan baik, luka itu bisa berpotensi menjadi besar, dan itulah cikal bakal terjadinya gangren, bahkan sampai kematian jaringan, amputasi, dan kehilangan kaki. Dan yang tidak kalah penting yang harus selalu dilakukan adalah kontrol gula darah dengan baik, dan pastikan sahabat RSP mengikuti saran yang diberikan oleh dokter yang menangani gula darah sahabat RSP semua. Oke sahabat RSP, itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan.
Semoga bermanfaat dan ingat, jangan pernah sepelekan luka, apalagi bagi penyandang diabetes. Pastikan luka Anda tertangani dengan baik, dan dengan demikian kita bisa terhindar dari ancaman amputasi. Tapi yang paling penting, tentu pencegahan nomor 1, jangan sampai luka, dan pastikan gula darah sahabat RSPIK semua selalu terkontrol. Thank you.